Alhamdulillah kita hari ini kita masih bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya dari materi kemarin. Meskipun ada beberapa kendala, mudah-mudahan kita nikmati pertemuan ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan. Siap. Sebelum saja kita berdoa juga. Berdoa di Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk, keluarkan HP kalian, kita akan ada kuisis seperti mana ini? Cuma bulan aja. Masuk. Siapa? Kita lihat. Ali. Ini ada sesuatu buat Ali nih. Bapak tadi di jalan nemu di jalan nih. Oh itu. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang memang ingin kita sampaikan, terutama tentang motivasi kita untuk datang ke sekolah dan belajar sesuatu. Kita mulai sekarang harus mulai melupakan ketika kita datang ke sekolah itu hanya datang belajar dan itu pulang. Tapi kita harus memulai dari sekarang itu kewajiban yang rutinitas itu tidak hanya sekedar kewajiban, tapi kita harus berusaha memulai menerapkan rutinitas tersebut menjadi sebuah ibadah. Contohnya seperti apa? Kita pasti meskipun disadari atau tidak, ketika kita dari keluar rumah itu biasanya kalau sudah kebiasaan itu ketika kita melangkahkan kaki keluar pintu kanan kita akan mengucapkan Bismillah. Tujuan kita untuk sekarang untuk praktek adalah model pembelajaran kita buat itu adalah sekarang kita ada praktek project, ya. Project ingin kalian untuk bisa mulai mengkonfigurasi, kemudian mendemonstrasikan, kemudian nanti merinci di laporan dia yang kerja yang sudah bersihkan kemarin. Nanti kita akan coba, kita mulai coba sekarang karena itu nanti kita berhubungannya adalah nanti ketika kalian di dunia kerja nanti akan seperti itu. Ketika project kita harus setelah selesai kemudian kita demonstrasikan dengan presentasi, kemudian saya itu buat laporan. Jadi kalian dibiasakan seperti itu. Nanti yang akan kita bahas itu adalah tentang konfigurasi DHCP. Kalian nanti tidak sendiri-sendiri lah ya, berkelompok, tapi mintanya satu kelompok itu 2 orang, nggak usah banyak. Yang satu mengerjakan, yang satu melihat nanti di modulnya, nanti kirimkan di modul ya, tahapan-tahapannya. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan konfigurasi tersebut, setelah yang satu mengasih tahu, kemudian yang satu mengerjakan, setelah selesai boleh bergantian, tapi dengan ID yang berbeda, ya, ID yang berbeda. Kemudian nanti permasalahannya dicatat. Kita bisa juga sering ketika konfigurasi beres, ternyata ketika konektor kalian tidak berhasil, atau bisa berhasil, tetapi ketika dicek di statusnya di DNS-nya nggak muncul itu. Yang kita konfigurasi di dhcp.com itu kita akan masukkan yang DNS-nya. Nah, ternyata ketika kita bisa berhasil, tapi DNS-nya nggak muncul. Itu ada semua permasalahan yang ada itu kalian catat semua, kemudian jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau kalian tidak menemukan jalan keluar, nanti kita presentasinya masing-masing, kemudian kita cari masalah seperti apa, ya. Jadi aku pengen mulai kelas ini kita akan membiasakan jadi tutor sebaya. Jadi kalian yang sudah bisa punya kemampuan lebih,
harus bisa berbagi dengan teman-teman lain. Kalau mau pintar ulang sorangan, mari kita sekelas semua pintar. Kita sekelas semua bisa. Dan itu suatu hal yang memang harus. Sebelum masuk ke situ, ini untuk yang tujuannya. Sebelum masuk itu, Bapak akan coba mendemonstrasikan dulu dengan DHCP seperti apa. Bapak akan coba dulu dimulai dengan simulasi dari paket tracer. Kalian karena sudah dipelajari paket tracer, ini kan sudah tidak C itu dibuka semua. Karena ini sebagai simulasi saja. Contohnya seperti kalau kita ini kan sudah masuk. Prinsip DHCP server kemarin seperti yang diskusikan kemarin itu adalah ketika kita ada yang login masuk, maka kita harus berurutan siapa yang duluan. Ya. Misalnya ini yang duluan, ini akan diberi IP paling rendah, misalnya 2. Ini kemudian ini 3. Tapi ujung-ujungnya ini masuk, berarti ini nomor 4. Ini selanjutnya nomor 5. Jadi tidak sesuai dengan tabel yang muncul. Tetapi karena ini sistem wireless gini, salah dicontohkan misalnya ketika ini aja lah. Ini untuk yang wireless, untuk yang laptop. Ketika kita ini kan di ACP, ketika kita coba distatikan, maka ini akan tidak terhubung, tidak statik. Ini, oh ya, karena ini masih di wirelessnya masih terhubung. Nah ini, ya, ininya kita hapus dulu. Maka otomatis tidak terhubung. Dan ini IP-nya itu adalah seperti yang tadi, IP-nya itu karena ini kosong. Tetapi ketika kita masuk di DHCP, kita akan diberikan secara otomatis IP yang ada. Bukan, kenapa ini tidak masuk ini? Karena WiFi-nya belum terhubung. Ya, cara terhubungnya untuk yang wirelessnya, Bapak udah dikasih nama itu adalah ruang 33. Nah ini adalah ruang 33. Jadi setelah itu jika kita masukkan ke sini, maka akan langsung dikasih nomor IP. Ini untuk simulasinya seperti itu untuk yang DHCP. Jadi kita tidak akan bertindak sebagai klien, tapi kita akan bertindak sebagai admin yang ada di sini. Untuk konfigurasi nanti kalian mungkin kalian untuk konfigurasi bisa langsung di sini dengan konsol ke langsung router atau buka di sini ya. Itu hanya sebagai simulasi. Kemudian ada yang tanyain? Kalau tidak ada silakan nanti sambil itu kalian berpecah dan membuat kelompok masing-masing, satu kelompok 2 orang bebas. Nanti ini permasalahan yang kalian dapatkan, kesulitan-kesulitan dituangkan di sini ya. Biar kita tahu nanti misalnya lewat bagian ya, biar disamakan kita masuk bagian sulus ya. Untuk kita cek dia sebenarnya chatnya udah ini sudah aktif verifikasi IP kita main komputer atau bikin baru di virtual. Nggak usah. Kita di sini aja. Ketika nanti masuk setelah kalian konfigurasi, ceknya sini aja nanti. Kita masuk di sini, kemudian kita kan pakainya host to only ya. Host only, jadi kita nggak usah pakai yang ini. Kita kemudian kalian di sini, terus change, kemudian kalian pilih itu adapternya berapa. Setelah itu diatur konfigurasinya yang ini, misalnya ini ya. Bapak tadi pakai yang ini. Kemudian lihat di statusnya apakah sudah terhubung atau tidak, detail. Nah ini. Kalau konfigurasinya terhubung, ininya harus sudah jalan. Ya. DNS siapa, IP-nya berapa, ya. Kemudian ke sini masuk ini gateway-nya berapa. Paham ya? Nah, setelah itu kemudian kalian masuk ke CMD, command prompt dari Windows, kemudian coba ping ke server. Begitu juga dari server coba ping ke ya. Sok silakan.
Modulnya Kova di-setkan. Kita merasa terpaksa di sini. Apa? 200 110 rupiah ini bebas selama pada absen mah. Nanti kalau ada permasalahan dicatat ya di lembar kerjanya. Udah 20 ya. Habisin. Lihat itunya apa? Adapternya pakai berapa? Ketiga kali di sini. Bapak, Pak, Iya. Pakai net nggak jangan pakai kok. apa sih belum dikasih? Nggak kenapa? Pakai host saja sampai nanti. Oh iya, kayaknya saat proses instalasinya udah selesai terus mau ganti sih. Ini jangan pakai net, pakai itu. Pakai host only. Misalnya, Kenapa? kalau misalnya ini sih misalnya sudah selesai, kita pemilihan sana pengalaman udah selesai. Kalau ganti adapter itu harus bikin ada adapter baru lagi nanti. Bikin dengan adapter. Mungkin ada apa instalasi Udah selesai bisa. Tapi harus tetap di restart dulu si itunya, si Debiannya. Terus di Windows-nya juga itu harus dirubah. Di Windows kan itu terhubung. Jadi gini ketika kita pakai adapter 2 berarti kan itu terhubungnya ke Windows. Nah, ketika kita nanti masuk ke Windows di konfigurasinya harus disesuaikan juga. Takutnya si adapter itu sudah milik orang lain. Kalau udah milik orang lain itu bakal konflik nanti. Makanya cek dulu nanti terhubungnya. Misi ketika kita ngebuka dan di Windowsnya itu kondisinya itu bukan di DHCP tapi di static, kita nggak akan bisa. Ya. Bisa coba saja ya. Pokoknya jangan dengan satu kali percobaan. Coba yang harus itu tulisannya gimana? Apakah enggak ketika nanti setelah konfigurasi beres? Kan kalau gini mah belum. Ini pasti semua pasti beres. Bahkan bisa juga ketika kita sudah benar, tapi ketika kita ngereset error. Nah, sudah terjadi kan? Nah, itu seperti apa? ETC dulu. Oh ngaruh emang kodenya. Ngaruh lah, jadi cepet. Makanya aku vaksin aja. Hah? Kata aku vaksin aja makanya. Oh mau merah, penting Jangan sampai merah. Jangan merah sih, WT dihidupkan sampai hijau aja gitu. pas-pasan Kan gitu. Kalau kamera gitu gitu. auto, Lo Bedanya apa, Pak? beda itu bawaan. Apa, Pak? namanya digituin juga. Ini perbatasan juga. Bebas. Nah, Hah? Oh iya. Itu aja gitu.
Berarti nanti harus diingat ya. Kalau udah. IP-nya seperti itu berarti untuk broadcast-nya berapa? Udah, coba di save. Simpan dulu. Udah. Di restart dulu gak sih Service sistem atau service networking ya di start. restart. Enter. Nah, Coba aja. tes. Enter. Udah masuk? Nah, masuk. Sekarang masuk ke nano. Ini ETC. Oh belum lah. siapa yang install langsung. Udah, so. apt spasi install. Oh dia mendapat pakai get aja. Spasi apt strip get install strip share. Itu berapa? Repeat tulis CD-nya udah masuk belum? Itu masuk CD 1. Ini masih 1. Bukan itu di konfigurasinya. Itu 10. Itu pakai ini, pakai nggak pakai IP server. Udah mobil aja ini kan kali Kesalahan yang tadi dibuat atau yang dialami itu biasa terjadi. Sebelumnya, ketika kita konfigurasi aman-aman saja, tapi ternyata ada sesuatu ketika konfigurasi error pasti ada saja. Nah seperti itu. Jangankan kalian, bapak juga kalau misalnya kadang-kadang lagi konfigurasi, lagi bisa terjadi seperti itu. Dan itu agak butuh padahal itu permasalahan cuma sedikit. Ya, permasalahan cuma sedikit. Jadi apapun itu tergantung dengan kondisi psikis kita. Kondisi orang itu kalau semakin tertekan itu akan semakin kalut. Nah, disitulah menguji mentalnya seperti apa. Pertanyaannya seperti ini. Ya. Pertanyaannya, Riko boleh ikutan. Ketika seorang admin diminta untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan, si klien meminta jaringan tersebut beberapa ruangan. Satu ruangannya dia meminta hanya 64 atau 62 klien dalam satu ruangan. Kalian sebagai admin, prefix berapa yang diberikan untuk IP tersebut? Coba kita. Hah? 27 betul? Hah? 27? Verifikasi dong. 64 lihat ini kemarin.
berarti 2. Dua lima. Harusnya 2. Dia segitu aja dia. Ya udah, sekarang ini yang selanjutnya nih, ini udah apa harus bawa pulang lagi? Nah, sekarang berapa broadcast ketika kita menemukan IP 192.1.1/26. Hah? 64 lu broadcast. Hah? Broadcast 63. 64 apa? 64 apa? Nah, seperti itu ya. Jadi tapi ya mudah-mudahan bisa diterima lah. Itu ya. Nanti permasalahan ini kita akan bahas selanjutnya. Ini dari kelompok kali tadi kan sudah ada gimana permasalahannya coba di dinaikkan. Boleh. Ya itu aja. Yang lain menyimak. Jadi, permasalahannya ada nomor 3 ya. Yang pertama tempat instalasi, tiba-tiba kita mengajar, betul harus gitu ya. Ternyata masalahnya karena mengalih kesehatan VM-nya kekecilan. Jadi pasti kita ulangi lagi, bagian memori. Kita benar ya, keterangan pasti udah ya. Terus setelah si hasil terkonfigurasi tidak berubah. Nah, tadi saatnya kita belum menambahkan adapter VM baru gitu. Jadi apa ya? Ngarahinnya gitu. Terus yang terakhir, kenapa nggak koneksi tadi sama adapternya di VM-nya? Ternyata pas kita di hotspot itu dia SPS-nya tuh, sampai sebuah tuh, dia menolak keterangan itu masih didinain yang di awal-awal. Jadi itu berarti konfigurasi dari wah ya di virtual box-nya berarti ya. Nah, itu permasalahannya. Kita sulitnya di situ ya. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Ya udah. Makasih ya bos sekali. Ada lagi permasalahan yang bisa digunakan? Gimana? Bapak? Ini udah. Stop. Solusinya mencari begini juga, tapi pas sudah ada pas saat ISO-nya novel Ya, sudah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita dapat sesuatu. Dan harus ingat, ketelitian itu salah mutlak bagi seorang kafir. Ya. Kita jangan terkecoh dengan suatu hal. Kenapa IP-nya dibolak-balik itu kalau sudah jalan itu apa? Sepertinya dari diantara kalian itu ada yang kesel nih. Ya, kita lepaskan dulu. Kita yang kemarin kita lepaskan beban kita, kenapa kita konfigurasi ini gagal dan tidak selesai. Angkat semua, angkat tali nafas, lepaskan. Udah lepas? Tepuk untuk kalian semua. Dari akhir pembelajaran, mudah-mudahan kita dapat sesuatu ya. Silakan dipimpin doa untuk siap kita belajar cara kita
aja ke sini.